كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي سلامي ماذا استدام عن جرى من مغلة بدمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيك يمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Coba ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pengajian Roha pada sore hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah ala manawa wa da'a bi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه: ألا إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان في الثرى تبلى وإن الليل والنهار يتراقضان تراقض البريد يقربان كل بعيد ويهلكان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. Ini juga termasuk hikmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya menjelaskan kepada kita bahwa
hidup di dunia ini singkat. Hari-hari itu akan cepat berganti. Umur itu akan segera selesai. Alhamdulillah. Ya udah nyampe. Monggo diselamatkan kan. Dapat anak itu. Waalaikumsalam insyaallah. Selamat. Barang-barangnya udah selamat semua ya. Oke, lanjut. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam khutbahnya bahwa hari-hari itu dengan cepat silih berganti, umur itu akan habis, dan tubuh-tubuh atau jasad-jasad kita manusia itu akan usang di dalam tanah ketika sudah dikuburkan nanti. Dan sesungguhnya siang dan malam itu seperti berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari itu yang mengantar pesan. Kalau kita sekarang apa istilahnya? Pos. Nah, jadi di sini maksudnya ya orang-orang dulu itu mengantarkan pesan itu bisa dengan burung ataupun dengan orang yang lari. Ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu begitu cepat berlalu, siang malam, masya Allah cepat sekali. Saya ya pada pertemuan ini aja kita kemarin libur, dan kok sudah bertemu lagi. Jadi 2 minggu lewat cepat. Ustaz Irfan baru datang, nanti mau pulang lagi. Jadi 2 minggu di sini ya, insya Allah. Insya Allah bisa lama-lama lagi, insya Allah, supaya ada barokah untuk kita semuanya. Intinya waktu begitu cepat berlalu, dan waktu ini akan mendekatkan yang jauh. Misalnya kita ini ya ajalnya masih berpuluh-puluh tahun lagi, tapi waktu itu akan membuat ajal itu menjadi dekat. Sehingga ada sebuah ibarat kullu atin qarib, segala sesuatu yang datang itu dekat. Meskipun misalnya 1000 tahun, 1000 tahun itu karena dia akan karena waktu itu berjalan pasti, meskipun dia kelihatannya jauh, pada hakikatnya dia itu dekat. Untuk itu termasuk apa yang disampaikan di dalam tafsir, apabila penghuni neraka itu tahu bahwa mereka itu akan keluar kelak nanti dari neraka, maka di hari pertama mereka masuk neraka itu mereka akan berbahagia. Tapi kan disebutkan dalam Al-Quran, labithina fiha ahqaba. Para penghuni neraka itu akan tinggal dalam neraka ahqaba. Ahqaba itu waktu yang tidak ditentukan, artinya selama-lamanya. Sebaliknya penghuni surga itu apabila dikabarkan kepada mereka bahwa tinggalmu di surga ini akan ada waktu yang terbatas, artinya kamu nanti akan keluar dari surga. Maka kata para ulama, di hari pertama orang masuk surga pasti akan bersedih. Jadi segala sesuatu yang datang itu pasti dekat. Sama juga kehidupan kita di dunia ini ya seperti itu. Gak kerasa. Yang sudah umur 40-50 tahun ke atas itu cepat rasanya kan. Ya,
Maka di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hakikat kehidupan ini. Kemudian wa yukhliqani kulla jadid, dan membuat yang baru menjadi usang. Ini kehidupan dunia, nggak ada yang baru itu akan baru terus, nggak ada. Dunia itu pasti akan ada masa-masanya, ada sesuatu yang baru, nanti ya lama-lama usang. Buktinya apa? Buktinya setiap bakdo kita beli baju baru, iya kan? Seharusnya kalau dia akan baru terus ya sekali aja beli baju baru, tapi setiap tahun beli baju baru. Wa yukhliqani kulla jadid. Wa fi dzalika ya ibadallah, maka dalam mentadaburi hakikat dunia ini ma'alha an syahwat, sungguh tadabur kita terhadap hakikat dunia ini akan melalaikan kita dari syahwat-syahwat dunia. Wa raghaba fil baqiyati sholihat, dan akan memotivasi kita agar melakukan amal-amal soleh. Jadi tidak heran kalau kita dapati di dalam Al-Quran banyak sekali dorongan ataupun seruan dari Allah agar kita itu melakukan tadabbur, tafakkur alam, melihat dunia. Itu sebenarnya akan membuat kita itu jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kemudian juga ada di dalam khutbah yang lain juga disampaikan, ayuhan nas ka'annal mauta fiha ala ghairina kutibnya. Jadi ini menggambarkan asumsi kita sebagai manusia. Apa itu? Seakan-akan kematian itu hanya tertulis bagi orang-orang selain kita. Kita hidup di dunia ini, yakin kita mau mati loh, yakin. Tapi dalam perjalanan kehidupan itu seakan-akan kita merasa bahwa yang sudah tercatat bahwa dia akan meninggal itu orang lain, bukan kita. Seakan-akan kita ini hidupnya selama-lamanya. Ini kata Nabi. Jadi manusia itu kebanyakan itu merasa bahwa kematian itu hanya milik orang lain, bukan milik kita. Wa ka'anal haqqa biha ala ghairina wajib. Begitu juga seakan-akan kewajiban itu hanya berlaku bagi orang lain. Sedangkan kehidupan ini kan ada hak, ada kewajiban. Seharusnya kita itu tidak menuntut hak. Tapi kita itu banyaknya menuntut hak. Haknya kita berarti kewajiban orang lain. Ini mindsetnya kita. Jadi seakan-akan kewajiban itu hanya milik orang lain, sedangkan kita itu tidak punya kewajiban, kita hanya punya hak, hanya menuntut hak. Wa ka'anna alladhi nusyayyi'u minal amwat safrun amma qalilun ilaina raji'un. Dan seakan-akan saat kita melayan orang mati itu, seakan-akan orang itu akan kembali lagi kepada kita, padahal dia sudah akan pergi selama-lamanya. Nubawi'uhum ajsadahum wa na'kulu turatahum ka'anna mukhallaluna ba'dahum. Kita kuburkan mereka, jasad-jasad mereka di kuburan-kuburan mereka, kemudian kita makan warisan-warisan mereka seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya setelah mereka. Qad nasina kulla mau'izah. Kita telah melupakan semua nasihat, wa aminna kulla jaihah, dan kita itu merasa aman dari segala musibah. Tuba, beruntung liman syaghalathu akhiratuhu an dunya. Beruntung orang yang sibuk dirinya untuk kepentingan akhirat dari kepentingan dunia. Wa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Dan beruntung orang itu yang sibuk dengan aibnya dari aib-aib orang lain. Jadi ini ada penutupan yang bagus. Jadi orang itu kalau sibuk akhirat, maka insya Allah dia itu selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia cuma sibuk dunia, maka dunia mungkin didapatkan, mungkin juga tidak didapatkan, tapi akhirat pasti tidak didapatkan.
Begitu dikatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang mencari dunia, maka kami akan berikan bagian dari dunia apa yang kami kehendaki. Artinya belum tentu orang itu yang sibuk dengan dunia dia dapatkan dunia, tergantung kehendak Allah. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam jahanam, neraka jahanam, dalam keadaan hina, dalam keadaan terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau misalnya dia sibuk dengan dunia sehingga dia tidak mau beriman dan tidak mau beramal. Sebaliknya kalau orang yang mencari akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Nah, dan adapun orang yang misalnya dia itu sibuk dirinya untuk akhirat. Sibuk diri untuk akhirat itu bukan berarti cuma ibadah kok, bukan. Dia mungkin melakukan aktivitas biasa, dia bekerja, tapi niatannya itu, motivasinya itu adalah akhirat. Nah, itu juga bisa digolongkan ke bekerja untuk akhirat. Misalnya kita bekerja untuk menafkahi diri sendiri supaya kita itu menjadi orang yang terhormat, menjaga harga diri, itu sudah ibadah. Thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu adalah kewajiban setiap muslim. Begitu juga misalnya kita niatkan mencari harta untuk diri saya, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, itu juga termasuk. Maka itu sesuatu yang terpuji. Yang penting niat. Jadi dorongan kita ini apa? Maka kalau yang bekerja dunia untuk dunia, bisa dia dapat, bisa dia tidak dapat. Bekerja dunia untuk akhirat, insya Allah dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Begitu juga bekerja akhirat untuk akhirat, maka dia akan dapat dunia, dia dapat akhirat. Bekerja akhirat untuk dunia, ini masalahnya. Akhirat gambarannya amalan akhirat, tapi tujuannya dunia. Nah, ini orang yang paling berat hukumannya nanti di akhirat. Alhamdulillah. Misalnya ibadah ria, pamer, itu kan apa pekerjaan akhirat tapi tujuannya dunia ataupun yang lainnya. Jadi apa namanya? Ya intinya kita itu apapun aktivitas kita mau ibadah, oh berarti tujuannya harus akhirat, lillah. Pekerjaan dunia juga usahakan kita sisipkan niat lillah. Maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang sibuk dirinya untuk akhirat ketimbang dunia. Begitu juga kalau sibuk dengan aib sendiri. Orang yang sibuk dengan aib sendiri, maka dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Orang yang sibuk dengan aib sendiri itu artinya dia tidak mencari kesalahan-kesalahan orang. Tapi kalau dalam realitanya kita gimana kira-kira? Ketika ada masalah, yang kita cari itu siapa? Siapa yang salah ya? Cari kambing hitam dulu. Itu sebenarnya mindset seperti itu, mindset yang berangkat dari syahwat. Karena termasuk syahwat yang secara tidak sadar ada dalam diri kita itu merasa benar, tidak salah. Padahal mungkin kita yang salah, tapi pasti kita agak apa istilahnya, ngeles, agak nyari-nyari inilah, nyari-nyari pembenaran untuk diri. Nah itu termasuk syahwat. Misalnya begini, misalnya kita itu berdiri di jalan misalnya, terus tiba-tiba ada batu yang melayang kena kepala kita. Alhamdulillah terjadi. Itu cuma contoh ini. Ada orang berdirilah
terus tiba-tiba ada batu yang menghantam kepalanya. Gitu. Apa yang dia lakukan? Atau kalau kita dalam posisi di situ, apa yang kita lakukan? Nengok kanan kiri kan, siapa yang lempar? Jadi dari hal seperti itu saja kita ya pasti menyalahkan orang lain. Ini siapa yang lempar saya? Kurang ajar. Itu mindset yang berangkat dari syahwat. Tapi kalau mindset yang berangkat dari nurani, itu pasti dia akan mengatakan bahwa dia ini dalam keadaan salah. Pasti dia akan istighfar, astagfirullah, saya ini kena batu ini mungkin karena dosa yang saya lakukan. Itu berarti tadi. Jadi yang salah dia gitu loh. Mungkin ada dosa yang saya lakukan, langsung introspeksi diri. Dan meskipun misalnya dia ketemu orangnya, ini orang yang lempar itu ketahuan sama dia nggak menyalahkan orang itu, tapi dia akan bilang bukan salah dia, salah saya, kenapa saya berdiri di sini. Nah gitu. Ini mindset yang berangkat dari nurani. Tapi kalau dari syahwat pasti menyalahkan. Nah, orang yang selamat itu ialah orang yang sibuk dengan aibnya dari aib orang lain, sibuk dengan kesalahannya dari kesalahan-kesalahan orang lain. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada tambahan hikmah-hikmah dari Rasulullah SAW. Mungkin di pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa di antaranya. Jadi ada munjiat, muhlikat, hal-hal yang menyelamatkan dan hal-hal yang membinasakan. Di sini ada tambahan. Al-kafarat itu hal-hal yang menghapus dosa. Artinya kita apabila melakukannya otomatis dosa-dosa kita itu akan terhapuskan. Dan ini golongannya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu tidak bisa terhapus dari kita kecuali dengan cara bertaubat atau dengan cara haji mabrur. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Nah itu kalau haji mabrur itu kata para ulama sebanding dengan taubat. Jadi kalau kita itu haji, kemudian haji kita mabrur, kita jaga lisan, kita jaga perbuatan, kita jaga hati selama haji, kemudian ada perubahan dalam diri kita setelah ibadah haji, maka otomatis dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kita kepada sesama itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan ibadah haji dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah penghapus dosa-dosa kecil. Apa itu? Intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat satu ke sholat selanjutnya, itu kalau di masjid. Atau misalnya mungkin kita di rumah, tapi kita itu dalam keadaan menunggu sholat. Artinya kita itu mengisi waktu antara sholat dan sholat dengan ibadah. Atau kita lebih bagus lagi iktikaf di masjid misalnya. Biasanya Ramadan gitu. Ramadan ba'da zuhur biasanya sampai buka di masjid. Paginya tidur di rumah. Zuhur, asar, maghrib. Kalau saya dulu di Sudan itu di Afrika, karena kan kondisi cuacanya panas, apalagi Ramadan ini. Ramadannya 14 jam. 14 sampai 15 jam. Kalau pas musim panas itu kering, benar-benar kering frontal. Ya, orang-orang itu paling suka di masjid karena di masjid ada AC-nya. Jadi kalau penampakan ya Ramadan di Sudan itu masjid itu full dengan manusia. Sampai kita kalau mau jalan itu kayak ada ranjau-ranjau. Jadi orang tidur kita jalannya agak hati-hati.
kayak menghindari ranjau. Maksudnya orang-orang itu tubuhnya itu sampai nggak ada jalan. Nah ini termasuk intizarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat satu ke sholat satu, dari sholat satu ke sholat lagi. Wa isbagul wudu bis sabarat, kemudian menyempurnakan wudu pada waktu yang dingin. Artinya waktu di mana kita itu kalau wudu maka kita akan merasakan dingin dan dahsyat. Misalnya waktu subuh musim dingin, wah itu penghapus dosa. Wa naqlul aqdami ila jamaat, kemudian berangkat sholat jamaah. Ini juga termasuk penghapus dosa. Otomatis ini, otomatis tanpa diniatkan, insya Allah langsung dapat. Amat darajat, adapun derajat-derajat, nah derajat-derajat ini nanti di akhirat, di surga. Surga itu kan darajat, surga itu derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Neraka ada juga, tapi namanya darokat. Darokat itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin susah, semakin pedih asapnya. Nah itu kalau neraka. Kalau surga makin tinggi makin enak nikmatnya. Nah itu beda. Mendapatkan derajat-derajat nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, pertama fa'ita'amut ta'am, dengan cara memberikan makanan. Wa isya'us salam, menyebarkan salam. Wassalatu bil-laili wan nasu niyam. Kemudian sholat tahajud pada malam hari ketika banyak manusia tidur. Dan ini sebenarnya ada isyarat bahwa pertama orang itu di dalam beribadah, semakin dia itu merasakan kesulitan, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Maka dikatakan al-ajru biqadri ta'ab, ganjaran itu tergantung rasa lelah, capek, susah, rekoso. Semakin rekoso itu semakin besar pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ujiannya berkah. Allahumma shalli wa nafi'an. Qala Imam Syibli, Al-Imam Syibli berkata, qara'tu arba'ata alafi hadis, aku membaca 4.000 hadis. Summa ikhtartu minha hadisan wahidan adiltu bih. Dari 4.000 hadis yang aku baca, aku hanya mengambil satu hadis dijadikan prinsip hidup. Jadi kalau membaca ini bukan berarti cuma dibaca seperti kita, bukan. Maksudnya dibaca di hadapan guru, dipahami benar makna-maknanya, dan mungkin juga dihafal. Nah, kalau dibilang korok itu bukan berarti cuma baca bukan. Jadi 4.000 hadis itu beliau pelajari dengan benar, dipahami dan mungkin dihafal. Dari 4.000 hadis itu beliau mengeluarkan satu hadis. Yang satu hadis ini beliau amalkan. Wa khallaitu ma siwa. 3.999 hadis itu aku biarkan. Li'anni ta'amaltuhu fawajjatu khalasi wa najatihi. Karena setelah aku melihat di dalam hadis ini, aku mendapatkan cara untuk bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa kana ilmal awwalina wal akhirin kulluhu mundarijun fi. Dan seakan-akan ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang sekarang ataupun yang akan datang terangkum di dalam satu hadis ini. Apa hadisnya? Fakta itu ini. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'd ashabi, Rasulullah bersama kepada sebahagian sahabatnya,
i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Bekerjalah kamu untuk duniamu sesuai dengan waktu tinggalmu di dalamnya. Kita tinggal di dunia berapa tahun? Wallahu a'lam. Tapi insyaallah umurnya panjang saja, ini sehat walafiat. Ya rata-rata 60, 70, 80, 90, 100 itu udah jarang ya. Apalagi makanan zaman sekarang ini gimana ya? Kurang sehat. Jadi kita ukur aja. Kata Nabi, bekerjalah kamu untuk duniamu sesuai waktu tinggalmu di dalamnya, waktu tinggalmu di dunia ini. Wa'amal li akhiratika biqadri muqamika fiha, dan bekerjalah, beramallah kamu untuk akhirat sesuai waktu tinggalmu di akhirat. Apa istilahnya? Besar dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau akhirat selamanya berarti kalau kita ingin bekerja untuk akhirat seharusnya lebih gigih lagi ketimbang kerja untuk dunia, karena kita di akhirat itu waktunya selamanya. Jadi kita diberikan pemahaman dari Nabi bahwa kalau kita itu ingin kerja untuk dunia, kita ukur kebutuhan kita di dunia, waktu kita di dunia itu seberapa lama. Sebaliknya untuk akhirat juga demikian. Kita di akhirat itu berapa lama? Ternyata kita menemukan bahwa kita di akhirat selamanya. Kalau sudah selamanya berarti harus lebih gigi lagi. Itu berapa? Wa amalul jannati biqadri hajatika ilaiha. Beramallah engkau untuk surga sesuai dengan kebutuhanmu terhadap surga. Pertanyaan kita, butuh surga atau tidak? Butuh, karena pilihannya cuma dua, tidak ada pilihan ketiga. Surga, neraka. Kalau dapat surga berarti masuk neraka. Berarti kita itu butuh surga. Opsinya cuma dua. Kayak hidup dan mati, pilih mana? Hidup. Pilih hidup. Misalnya dihadapkan dengan dua pilihan, hidup atau mati, ya pilih hidup. Maka kita harus bekerja untuk surga itu sesuai dengan kebutuhan kita terhadap surga. Wa'mal linnari biqadri sabrika anha, dan beramallah untuk neraka. Ada perintah kan? Beramallah untuk neraka sesuai kadar kesabaranmu tinggal di sana. Ini pertanyaan. Beramal untuk surga itu maksudnya apa? Melakukan amal soleh. Beramal untuk neraka artinya melakukan maksiat. Kata Nabi, beramallah untuk neraka artinya lakukanlah maksiat sesuka hatimu sesuai kadar kesabaranmu bisa tinggal di sana. Itu sabar tidak? Masa itu pernah coba ya, tapi tak tahan gitu. Tak mungkin tak tahan. Ini masuk api neraka yang apinya itu beribu-ribu kali lipat dari api dunia. Masuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Begitu termasuk cara kita untuk mengingat neraka itu supaya kita takut masuk neraka, yaitu caranya disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, banyak-banyak lihat api. Afara'aytumun naral lati turun, apakah kalian melihat api yang kalian nyalakan? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, apakah kalian yang membuat api itu dari pohon apinya dari pohon, atau kami yang membuatnya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan
Dan kami, kata Allah, menjadikan api itu sebagai tazkirah, pengingat, wa mata'an lil muqwin, dan sesuatu yang membantu kita, orang yang masih hidup di dunia ini. Kalau nggak ada api susah kita. Jadi tujuan ada api itu dua, tazkiratan wa mata'an. Tazkirah, pengingat. Jadi kalau kita itu lihat api, kita ingat akhirat harusnya. Ini orang-orang yang harusnya banyak ingat akhirat ini ibu-ibu. Soalnya tiap hari masak di dapur, lihat api. Lihat api itu sebenarnya lihat, Masya Allah, akhirat dia. Api neraka itu seperti apa. Kemudian yang kedua, harusnya yang banyak ingat akhirat, ingat neraka itu para perokok. Setiap hari lihat api, diisap lagi apinya. Seharusnya ingat akhirat, ingat neraka. Nah, karena disebutkan nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Nah, jadi Masya Allah, saudara-saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kana Abdullah bin Mubarak yaqul arba'u kalimat untuk khibat min arba'ati hadis, min arba'ati alaf hadis. Ada 4 kalimat yang diambil dari 4.000 hadis. Ini kalimat hikmah. Tapi nggak enak saya sampaikan ya. Yang pertama, la tafiqanna bimra'atin. Jangan terlalu percaya sama perempuan. Nah, ini baca kok ini kan? Nah, baca ini. La tafiqanna bimra'atin. La tafiqanna bimra'atin. Jadi umum. Tapi kalau insyaallah keluarga kita, saudara kita, istri kita, insya Allah solehah semuanya, bisa dipercaya semuanya. Ini umum maksudnya perempuan. Karena perempuan itu salah satu sifatnya mereka itu histori dan histeris. Histori itu memendam semua kesalahan itu diperbuat. Jadi jangan buat salah sama perempuan. Semua yang dari yang besar sampai yang kecil itu ada semuanya. Masya Allah. Kayak catatan amal. La yughadiru saghiratan wa kabiratan. Semuanya diingat. Histori, wah histeris. Sampai pada waktunya nanti akan pecah. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis bahwa fa innahunna naqisatu aqlin wa din, bahwa para perempuan itu memang dilebihkan sisi emosionalnya ketimbang sisi rasional, sisi akal. Begitu di dalam di dalam persaksian satu laki-laki berbanding 2 perempuan. Kemudian disebutkan naqisatu di agama. Dari segi agama kurang itu maksudnya apa? Karena perempuan itu memiliki satu uzur yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Haid. Kalau laki-laki nggak ada istilah uzur. Kalau laki-laki ada uzur, berarti itu sudah berubah, bukan lagi laki-laki. Jadi kita sholat terus, kalau perempuan ada liburnya, ada cuti. Nah itu maksud dari hadis tadi. Bukan berarti misioganis ya, apa istilah sekarang ini. Kayak misioganis ya. Jadi apa? Para orang-orang yang penyetaraan gender ini mengatakan bahwa Islam ini katanya terlalu merendahkan wanita. Padahal bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sama laki-laki juga demikian. Laki-laki ada kelebihan, ada kekurangan. Perempuan juga demikian. Misioganis, misoginis. Dan herannya itu di UIN sini itu ada seorang
prof itu dapat guru besar itu, dapat profnya itu gara-gara bahas itu, bahas isu itu. Jadi dia bawa hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang diskriminatif terhadap wanita katanya. Padahal bukan demikian, kurang baca syarah gitu, syarah ulama. Intinya ya seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling takwa itu mau laki-laki perempuan, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtaranna bimalin, dan jangan tertipu dengan harta, dengan dunia. Bisa kita memakai dunia mencari dunia, tapi jangan tertipu daya sehingga kita lupa akhirat. Wala tuhammilanna ma'idataka ma la tutik, dan jangan engkau bebankan perutmu dengan sesuatu yang dia tidak sanggupi. Dia kalau makan itu ya secukupnya gitu. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Jangan semuanya sehingga susah nafas. Ini bahaya. Akhirnya masuk rumah sakit. Wa ta'allam minal ilmi ma yanfa'uka faqat, dan belajarlah ilmu yang manfaat untuk kamu saja. Artinya jangan belajar sesuatu yang tidak manfaat. Ini maksud dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, ini ada 4 kalimat yang diambil dari 4.000 hadis di kalam hikmah dari Rasulullah SAW. Kemudian juga masih banyak lagi di sini, masya Allah, hadis-hadis. Kita baca di barokah, insya Allah. Sebagian sudah kita tahu, sebagian belum. Yang pertama apa? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayana. Kabar itu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung, ya jelas. Jadi kalau kita itu dengar kabar itu belum tentu akurat ketimbang kita melihat langsung. Maka yang benar itu apa? Tasma'u minhu au tasma'u anhu. Kalau tasma'u minhu artinya mendengarkan langsung dari orangnya. Kalau tasma'u anhu mendengarkan dari orang lain. Yang benar itu ya kita, kalau ada sesuatu yang misalnya gaduh di masyarakat, ya kita cek dan dicek, kita langsung tanya. Kita tabayyun, istilah tabayyun. Tidak hanya mendengar kabar-kabar orang, karena itu belum tentu benar. Laisal khabaru kal muayana. Al majalisu bil amanah, majlis ya, tempat-tempat duduk itu berdasarkan amanah. Al harbu khud'ah, peperangan itu penuh dengan tipu daya. Maksudnya strategi, akal-akalan, gitu loh. Banyak lah kalau kita. Jadi kalau dalam perang itu termasuk akal-akalan yang diperbolehkan itu dalam perang, karena itu termasuk strategi. Al-harbu khud'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah menutup tempat-tempat air sehingga para kafir Quraisy mereka tidak mendapatkan air saat peperangan ditutup. Jadi setiap kali lewat tempat ada sumur, diambil ini ditutup, ya ditutup. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jika apa namanya di perang Uhud juga demikian, ada pasukan pemanah itu disiapkan oleh Nabi. Jadi yang bersembunyi di balik bukit supaya kalau ada musuh datang itu dipanah. Nah, itu kan juga termasuk al-harbu. Al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim adalah cerminan muslim yang lain. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakannya. Dengar misalnya ada orang yang jenengan sampaikan itu sholat duha itu bagus,
pahalanya besar, lancarkan rezeki misalnya. Terus orang itu mengerjakan apa yang kita dahulukan, nah, maka itu selama dia mengerjakan kita dapat bagian pahala. Kalau dia melakukan sholat duha, sholat yang memperlancar rezeki, insya Allah juga kita dapat rezekinya. Al-mustasyaru mu'taman, orang yang dimintai pendapat itu mu'taman, orang yang diamanai. Ya harus apa namanya, ya menyampaikan dengan benar, memberikan nasihat dengan benar, yang main-main. Wa qawluhu ista'inu 'alal hawaiji bil kitman. Nah, ini yang penting juga ini. Kalau kita itu kata Nabi, ini makna secara umum. Kalau kita itu kata Nabi punya hajat, usahakan hajat itu keinginan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu kita sembunyikan, kita tidak bilang ke orang-orang. Ista'inu 'alal hawaiji bil kitman. Kita ada proyek ini, jangan bilang orang-orang. Nanti kalau sudah bilang orang, ya orang juga akhirnya nikung. Iya kan? Jadi kalau ada hajat kata Nabi, ista'inu 'alal hawaiji bil kitman. Kita ada sesuatu, ya sudah sembunyikan aja. Kita usahakan apa namanya? Kita usahakan untuk menggapainya, tapi pergerakan di dalam diam. Gitu loh maksudnya. Ista'inu 'alal hawaiji bil kitman. Karena juga ada kayak gitu. Terjadi pada seorang sahabat kalau nggak salah, saya mau lamar seorang wanita dari kaummu, dari kabilah kamu. Mana? Fulana bin Fulan, Fulana binti Fulan. Oh, perempuan ini tidak baik, kata orang yang disampaikan ini. Yang sahabat ini menyampaikan dia punya keinginan untuk melamar seorang wanita dari kabilah orang ini. Disampaikan sama orang ini, namanya Fulana binti Fulan. Oh, orangnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Saya lihat kemarin dia dicium oleh seorang laki-laki, dipeluk, dicium oleh seorang laki-laki. Ya sudah, kalau begitu lamaran saya batalkan. Beberapa hari, bulan kemudian bertemu lagi dengan orang ini. Terus tanya. Ternyata sahabat ini dapat kabar orang ini menikah dengan mantannya ini. Dia bilang, kenapa kamu bilang dulu dia orang nggak bagus, dicium oleh laki-laki, terus kenapa kamu nikahi dia? Iya benar, dia dicium oleh laki-laki, bapaknya maksudnya. Dicium oleh laki-laki bapaknya, artinya dia itu apa namanya? Ya itu masalahnya kalau kita itu ada sesuatu kita bilang orang gitu. Akhirnya orang punya keinginan yang sama, akhirnya kita ditikung. Nah, itu maksudnya. Dan itu sakitnya di sini. Ista'inu 'alal hawaiji bil kitman. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada Allah. Ya, takutlah kalian kepada Allah yang memiliki neraka. Allah itu memiliki neraka yang bisa menghukum kita. Bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah? Walau bisyikki tamrah, meskipun dengan hanya bersedekah setengah kurma. Artinya ini dorongan kita untuk beramal apapun, yang penting kita hadirkan di dalam amal kita takut kepada Allah, takwa Allah, dan takut dimasukkan ke dalam api neraka. Ada lanjutan hadisnya ini, ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa illam tajidu. Kalau kalian yang tidak mendapatkan apa yang bisa kalian sedekahkan, bagi kalimatil thayyibah, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau bicara dengan orang, usahakan bicaranya yang bagus. Nah, itu juga termasuk kalau misalnya kita tidak punya apa-apa, tidak bisa ngomong bagus, ya senyum aja lah.
senyum aja. Tidak bisa lagi ya sudah tidur aja. Tidak bisa senyum sama orang misalnya, ya sudah tidur aja. Kalau nggak sukses ya minimal selamat. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Ini sudah kita jelaskan dulu. Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik. Orang yang punya rasa malu itu semuanya baik. Urusan-urusannya pasti baik. Dan tidak ada orang yang paling malu melebihi Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau itu dikatakan dalam hadis lebih malu dari anak perawan yang hanya tinggal di dalam kamarnya. Bayangkan, perawan itu tinggal di dalam kamar itu menandakan rasa malu yang sangat tinggi. Tapi ternyata Rasulullah SAW jauh lebih malu ketimbang orang. Jadi menandakan bahwa rasa malu itu adalah sifat yang baik. Tapi ya malu yang jelas, tapi bukan malu mau ibadah malu, enggak bukan gitu. Mau beramal soleh malu. Nah ini salah ya, malu yang salah. Malu itu melakukan kesalahan. Itu malu. Kewo. Fa'idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Itu kalau orang sudah tidak punya rasa malu, diancam oleh Nabi. Laisa minna man ghasyana, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Orang para penipu itu bukan dari golongan Nabi. Maksudnya apa? Tidak sempurna penisbatan dirinya terhadap golongan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada penipu Muslim, dia Muslim tidak ada Muslim. Umat Nabi tidak ya umat Nabi, tapi tidak sempurna keislamannya. Tidak sempurna penisbatan dirinya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Apa yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Ini masalah harta ini. Yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Itu jangan bayangkan orang kaya itu enak hidupnya. Jangan semua orang kalau kaya itu enak. Yang dipikir itu banyak ya. Gimana hartanya selamat, gimana hartanya ini berkembang, itu pasti pemikiran, membutuhkan banyak pemikiran. Itu orang yang ya sedikit tapi cukup itu ya sudah, enteng aja. Lebih baik kata Nabi. Al-bala'u muwakkalun bil maqdir. Musibah Allah itu didatangkan melalui ucapan. Jadi hati-hati dengan ucapan. Nah ini ada isyarat demikian. Ucapan, doa, apalagi orang tua kepada anaknya hati-hati juga. Yang orang tua kepada anak-anak itu ya usahakan meskipun emosi seperti apa, usahakan apa yang dikatakan bagus-bagus. Kalau di Arab itu ada anak nakal, itu bukan dibilang kamu nakal atau isi kebun binatang disampaikan, bukan gitu. Kalau di Arab itu ada anak nakal didoakan, Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah kamu. Allah yahdi. Kalau kita mungkin, wah semoga kamu jadi anak soleh, lagi marah. Itu siapa itu? Orang tua dizolimi. Jadi dua. Itu mustajab ya sahabat. Atau kita ya dalam keadaan apapun pokoknya hati-hati dengan lisan. Ada yang bilang orang lisannya panas, mulut panas. Bicara itu terjadi. Bala musibah bisa terjadi gara-gara ucapan. An-nasu ka'asnanil mushti. Orang manusia itu seperti apa?
seperti sisir, seperti gigi sisir. Artinya sama, tidak ada yang berbeda. Mau hitam, mau putih, mau Arab, non Arab, semuanya sama. Sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasu ka'asnani mushti, rata, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghina ginal qalb, kaya itu adalah kaya hati. Orang kaya hati itu artinya orang yang qanaah. Irda bima qasamallahu laka takun agnan. Ridholah kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. As-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang selamat adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Ini sudah. Inna minasyi'ri la hikmah. Sungguh termasuk dari sungguh di dalam syair itu terdapat hikmah dalam syair. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ini ada juga sering kita dengar. Mahalaka bru'un arafa qadrah, ini juga sudah kita bahas. Tidak ada seseorang itu celaka apabila dia itu tahu derajatnya, tahu dirinya. Orang kalau tahu diri, insya Allah nggak celaka. Ini masalah fikih. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini dalil untuk siapa ini? Untuk orang kaya atau orang miskin? Orang miskin ya. Kalau untuk orang kaya makin bangga ya. Tangan atas lebih baik daripada ini orang miskin. Ya supaya termotivasi gitu loh, merubah keadaan. Kalau orang kaya itu dalilnya beda lagi. Orang kaya itu orang yang artinya ya di dalam riwayat itu orang yang lebih mulia itu orang yang memberi atau orang yang menerima? Orang yang menerima yang mulia. Artinya alhamdulillah kamu itu diterima zakatmu, karena dia itu menampung kotoranmu. Jadi yang lebih berkorban dia. Jadi ada dalil untuk orang kaya, ada dalil untuk orang miskin. Ini dalil untuk orang miskin, bukan dalil untuk orang kaya. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu membuatmu tuli dan buta. Julibatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu ditarik terhadap cinta kepada orang yang baik kepadanya. Kalau dalam bahasa singkatnya, al-insan abdul ihsan. Orang itu adalah hamba kebaikan. Jadi kalau ada orang baik sama kita itu pasti manut sama orang itu. Iya. Kita lagi rekoso, tiba-tiba ada orang datang kasih uang, itu diingat sampai mati. Kita ya bukan jadi hamba sahaya, bukan, tapi apa yang disampaikan itu pasti kita dengarkan. Beda kan? Beda. Orang itu misalnya begini, meskipun orang kayanya mungkin apa ya, kurang berilmu mungkin, tapi yang disampaikan itu kita simpan dengan baik, masya Allah. Iya, masya Allah. Karena dia baik, orang baik itu pasti didengarkan orang baik itu. Mungkin ya apa yang disampaikan biasa-biasa saja, tapi karena dia baik. Nah, sebaliknya orang yang nggak pernah ngasih ataupun orang yang berbuat buruk kepada kita itu pasti kita benci. Apa kamu? Nggak didengarkan pasti.
At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini kalau yang tobat nasuha itu kalau dia tobat maka dosa-dosanya itu akan terhapus, dosa-dosanya apa. Jadi begini konsep taubat itu mudahnya, misalnya kita punya dosa, pasti kita semua punya dosa, mau besar atau kecil pasti punya. Tapi insya Allah kita terlepas dari dosa besar. Dosa besar ini harus dengan taubat. Misalnya begini, kita punya dosa besar, kita taubat dari dosa itu, kita minta ampun, baik di waktu setelah sholat ataupun waktu tengah malam, kita doa minta ampun sama Allah. Maka dosa yang kita minta ampun dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa itu, maka dosa itu akan terhapus. Kita bikin lagi dosa yang sama. Apakah taubat yang kemarin itu terhapus atau bagaimana? Kata para ulama, taubat dari dosa yang kemarin itu tetap berlaku, tapi kita perlu melakukan taubat lagi untuk dosa yang baru. Jadi kayak coretan, hapus, coret lagi ya, hapus lagi. Bukan coretan, dihapus, coretan lama muncul lagi, tak gitu. Jadi sudah terhapus ya sudah terhapus dengan taubat yang lama, maka untuk dosa yang selanjutnya kita taubat lagi. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Asyahidu yara ma la yara ghaib. Orang yang menjadi saksi itu tidak dilihat, tidak melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak ada. Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu, apabila datang kepada kalian orang yang dimuliakan di suatu kaum atau orang yang dermawan, maka muliakanlah dia. Nah, ini adalah hadis lain disebutkan anzilun nasa manazilahum, dudukkanlah orang itu sesuai dengan kedudukannya. Sudah kalau dia misalnya pejabat ataupun orang yang terpandang tokohnya, sudah dikasih tempat yang layak. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau ini ulama Indonesia tapi sudah lahir di Arab, sudah tinggal di Makkah dan menjadi ulama besar, dan beliau itu termasuk punya julukan musnidud dunya, ahli sanad sedunia. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ini sedikit cerita. Saya pas ke Makkah itu ketemu namanya Syekh Mahmud Al-Makki. Syekh Mahmud Al-Makki ini termasuk murid terdepan Syekh Yasin Al-Fadani. Kitab-kitabnya beliau itu yang asli itu ada sama beliau, Syekh Mahmud Al-Makki di Makkah. Orang Indonesia juga, orang Madura, cuma sudah lahir di sana jadi tidak bisa bahasa Indonesia, bahasanya bahasa Arab. Itu orang Indonesia, kayak Syekh Yasin Al-Fadani. Itu bisanya bahasa Madura, tapi bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi kalau bilang ya kecuali bilang makan nggak bisa dia. Minum, tapi kalau merangkai kata nggak bisa. Syekh Mahmud Al-Makki. Syekh Mahmud Al-Makki bilang gini, dulu Syekh Yasin Fadani itu senang hadir majelis. Beliau punya majelis besar. Semua orang-orang Indonesia pasti belajar sama Syekh Yasin Al-Fadani. Punya majelis namanya Zawiyatul Jawiyin, Jawa Corner kalau bahasa sekarang, Jawa Corner. Jadi Jawa itu artinya orang Indonesia, orang Thailand, orang Singapura, Malaysia itu namanya Jawa. Di Arab itu kenalnya Jawa, karena banyak ulama itu dari Jawa, termasuk Syekh Muhammad Bakir Al-Jubjawi, itu dari Jogja juga, bisa kan? Nah, Syekh Muhammad Al-Fadani ini punya majelis besar. Itu banyak yang hadir, orang-orang Indonesia khususnya, ada juga orang-orang luar, termasuk Syekh Ali Jumha itu belajar dari Syekh Muhammad Yasin, termasuk Habib Said Agil Munawar antara pemenang itu juga termasuk muridnya. Katanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini selain punya majelis, beliau senang hadir majelis. Cuma baju beliau kan ya gitu biasa, terlihat zuhudnya. Bajunya ya baju gamis, terus pakai apa namanya,
imam, bukan imam apa, surban yang diikat di kepala terus diikat di leher seperti itu aja, terus sarungan. Ya hadir majlis pokoknya syekh siapa saja yang ahlu sunnah wal jamaah beliau hadir. Sampai suatu ketika ada satu majlis beliau hadir lagi ceramah, syekhnya ini dilihat Syekh Yasin Fadlani, langsung berdiri syekhnya. Padahal Syekh Yasin Fadlani jauh kelihatannya, dijemput, disuruh duduk di sampingnya. Ini orang-orang yang hadir, santri-santri heran, ini siapa nih orang ini? Maksudnya bukan kelihatannya nggak terkenal masa itu dia, kecuali untuk orang-orang Indonesia terkenal. Langsung duduk di samping syekh besar, masya Allah, Syekh Yasin Fadlani. Nah, dan ini sebenarnya mengamalkan ilmu, mendudukkan orang itu sesuai dengan kedudukan. Tidak ada orang besar ya sudah kita ajak ke depan, tidak masalah. Karena itu termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Al-yaminul fajra tada'un diyara bila balaqi'. Man qutila duna malihi bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh demi menyelamatkan hartanya, maka dia mati syahid. Menyelamatkan harta, menyelamatkan istri, itu juga termasuk mati syahid. Syahid dunia, mati syahid dunia. Al-amalu binniyat, nama al-amalu binniyat. Sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin kaum itu adalah pelayannya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Nah, waktu pagi ini maksudnya ya waktu yang berkah, waktu kita bekerja gitu. Insya Allah kalau PNS semangat ya, pagi harus hadir. Tapi kalau pedagang kayak ini lihat ini, lihat wajah ya. Allah barik li ummati fi bukuriha. Ini ada anjuran kita untuk tidak tidur pagi. Usahakan pagi itu kita gunakan untuk kerja, untuk mencari rezeki atau untuk ibadah. Tidurnya itu kapan ya? Sebelum zuhur, ada qailula namanya, atau setelah zuhur itu dipakai untuk tidur. Kemudian kadal faqru ayyakuna kufra. Nyaris kefakiran itu menjadikan seseorang jadi kafir. Maka jangan terlalu kafir. As-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan jauh itu adalah bagian dari azab, dari kesusahan. Seenak-enaknya orang melakukan perjalanan pasti susah. Meskipun naik pesawat VIP atau apalah, tetap gak enak. Perjalanan itu gak enak. Apalagi ya perjalanan kayak di zaman Nabi, Masya Allah, naik onta, iya ya, melewati padang pasir, itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita ada masalah dengan orang, jangan lewat 3 hari. Usahakan hari keempat sudah kita minta maaf atau dia bagaimana lah, pokoknya harus cari permaafan. Karena apa? Karena ditakutkan amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari Senin, hari Kamis itu amal ibadah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 2 orang yang berselisih, 2 orang yang punya masalah yang tidak terselesaikan, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Andirahadaini hatta yasqaliha. Biarkan amalan mereka berdua ini sampai mereka beraturan. Ar-raji fi hibatihi karraji ila fi qaihi. Orang yang memungkin pemberiannya seperti orang yang memakan kembali muntahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah ngasih diukit-ukit, itu kayak kita makan muntah sendiri. Ini
perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, masya Allah banyak ya hadis-hadisnya. Yang penting kita sudah dengar, insya Allah sedikit banyak bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Yang paling penting itu sebenarnya ada hal yang dari banyak hadis seperti Imam Shibli, seperti Imam Abdullah bin Mubarak, mereka mengambil beberapa hadis saja kemudian jadikan prinsip hidup. Sebenarnya kita itu butuh prinsip hidup. Prinsip hidup itu yang paling bagus berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi monggo dipilih kira-kira yang paling pas untuk kita. Kalau bisa semuanya juga masya Allah. Jadi setiap gerakan ucapan kita itu usahakan dalam arahannya Nabi Muhammad SAW. Ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya ada hikmah-hikmah dari Ahlu Bait, Imam Ali dan para imam-imam yang lainnya, dan juga insyaallah ada hikmah dari Imam Syafi'i yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkah, yang manfaat, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan baik dari kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat majelis kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyyah salihah jami'a syamila min khairati dunya wa na'imil akhirah wa ala ma wada'a bi aslafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati ihdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa hayati wa kunni fi diwani sadati wa salli sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni qami'un fi aqrabihim fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudan wa adhikni wa bi asliyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya idudana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwil basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi muniru
والقربات وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق لتقوى وإدراك غاياتي وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشرا لشر إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن عواتي وبالرحمة حلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه